Luar biasa, saya persilahkan kepada Bapak Michael. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jujur saya deg-degan Bapak Ibu, tapi saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Saya dimintakan oleh Pendeta Sukamal untuk bersaksi, karena beliau yang paling sering dengar curhatan saya, beliau yang paling sering dengar tangisan saya. Makanya karena kemarin beliau manggil saya langsung bersedia Bapak Ibu. Kenapa saya bersedia? Karena saya sampai hari ini masih hidup Bapak Ibu, itu karena berkat kemurahan Tuhan. Saya akan memulai saya akan memulai cerita saya. Hidup saya nggak gampang Bapak Ibu. Hidup saya nggak gampang Bapak Ibu, nggak ada yang nolongin saya. Sekalipun keluarga belum tentu ada yang menolong saya Bapak Ibu. Sampai di titik saya menikah dengan istri saya yang ada di depan saya sangat khawatir Bapak Ibu. Apa dana saya cukup untuk menikah Bapak Ibu? Apa tabungan saya cukup untuk bisa melangsungkan pernikahan dan memberikan segala yang terbaik buat istri saya Bapak Ibu? Saya sangat khawatir Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu baik Bapak Ibu. Di detik-detik hari menjelang pernikahan, Tuhan mencukupi semuanya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan, Tuhan sediakan buat hidup kita semuanya Bapak Ibu. Satu titik di mana kekhawatiran saya yang paling saya khawatir adalah saya meninggal dunia Bapak Ibu. Saya punya cerita, Pak Sukamal juga sudah mendengarkan. Tepatnya saya lupa di bulan September atau Oktober 2020. Saya mengalami kecelakaan mobil yang luar biasa Bapak Ibu. Di posisi saya ngantuk, saya menabrak mobil sedan yang ada di depan saya. Mungkin di titik itu saya akan mati Bapak Ibu. Kalau Tuhan membuat mobil saya masuk sebelah kiri, saya pasti masuk jurang Bapak Ibu. Tapi Tuhan membuat setiran saya ke kanan, sehingga mobil saya berputar, mungkin ada sekitar 7, 8, 9 kali. Dan menabrak pembatas beton yang lawan arah. Mobil saya hancur berantakan Bapak Ibu. Sampai satu titik mobil saya, kepala saya ada di belakang jalan, mobil belakang saya ada di depan jalan. Tapi mukjizatnya Bapak Ibu, pada detik kecelakaan itu tidak 1 detik, tidak 2 detik, itu berpuluh-puluh detik terjadi. Percaya nggak Bapak Ibu? Nggak ada 1 bus pun yang lewat, nggak ada 1 truk pun yang lewat. Yang konon saya sering bolak-balik Jakarta Semarang Bapak Ibu, itu saya selalu melihat selalu banyak bus, banyak truk yang lalu lintas di tol tersebut. Tetapi ketika momen itu Bapak Ibu, Tuhan nunjukin mukjizatnya Bapak Ibu. Tuhan sayang sama saya, karena saya bandel. Tuhan kasih cobaan itu. Nih Mike, tuh lihat, kamu bandel kan? Kamu sudah tahu fisik kamu gak kuat, kamu mau nyetir. Tetapi Tuhan berkata sama Michael, sama saya tidak akan memberi cobaan buat kamu melebihi dari kemampuanmu. Saya menjaga kamu, saya melindungi kamu, saya memberi perisai buat kehidupan kamu. Nah, lihat Mike. Lihat. Kamu masih ingat Mike, ketika kamu terjadi kecelakaan itu? Di mana kamu sampai hari ini bisa dan masih hidup? Siapa yang menolong?
Siapa yang menolong? Di detik itu kecelakaan saya, nggak ada yang nolong saya Bapak Ibu. Nggak ada satupun yang nolongin saya. Tapi percaya nggak Bapak Ibu, dalam kondisi mobil saya hancur berantakan, Tuhan masih kasih kesadaran buat saya. Tuhan masih kasih kehidupan buat saya. Tuhan tidak buat saya pingsan. Tuhan tidak bikin saya terluka apapun. Dan Tuhan melindungi perjalanan saya dari kilometer 300-an kalau saya nggak salah, saya terjadi kecelakaan sampai titik saya tiba di Jakarta Bapak Ibu dengan kondisi mobil hancur berantakan. Perjalanan cobaan belum usai Bapak Ibu. Sejak saat itu hubungan kami berdua retak karena salah paham, karena miskomunikasi satu dengan yang lain, saling melukai. Yang dulunya cinta saling salah pengertian. Omongan saya mungkin disalah artikan oleh istri saya, dan omongan istri saya mungkin disalah artikan oleh saya. Sampai di satu titik Bapak Ibu, banyak suara-suara yang bergaung di telinga saya. Ya udah Mike, cerai aja. Cerai aja. Cerai aja. Tapi ada satu hari, satu malam ketika saya berserah, ketika saya menyerahkan semua masalah saya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan berkata, apa yang sudah saya persatukan tidak bisa diceraikan oleh kamu Mike. Gak bisa kamu cerain. Ya, kamu sudah saya satukan di lewat rumah, di altar pernikahannya kamu dengan Elin. Itulah yang menguatkan saya. Tiba-tiba hikmat itu ada di pikiran saya, dan itulah yang membuat saya yakin saya harus bertahan Bapak Ibu dengan istri saya. Karena Tuhan tahu ketika saya pertama kali bertemu dengan istri saya Bapak Ibu, saya bilang inilah istriku, inilah istriku yang Tuhan pilih buat hidupku. Saya sangat sayang banget sama istri saya. Hanya masalah-masalah sepele kita ribut, kita cekcok. Tetapi satu SMS terakhir yang benar-benar menguatkan saya ketika Tuhan sudah kasih hikmat itu, saya bertanya ke Elin, itu hanya lewat SMS karena kami udah renggang banget, tidak bisa komunikasi face to face. Saya masih ingat SMS-nya saya ke Elin, istri saya. Lin, kamu masih sayang gak sama aku? Jujur saya deg-degan menunggu jawabannya. Karena saya berharap beliau akan berkata sayang. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, WhatsApp yang Elin jawab ke saya adalah, kok saya sayang sama kamu. Sayang. Kata sayang dari istri saya benar-benar menguatkan saya, membuat saya yakin kalau saya harus bertahan di badai pernikahan kami berdua Bapak Ibu. Siapa yang menolong Bapak Ibu? Siapa? Gak ada manusia yang bisa nolongin hidup kita Bapak Ibu. Kita cukup menyerahkan semua kesusahan kita Bapak Ibu. Kita cukup menyerahkan kekhawatiran kita ya Bapak Ibu, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di banyak ayat di Alkitab Bapak Ibu yang selalu berkata, tepatnya di Yesaya 41 ayat 13 Bapak Ibu. Akulah Tuhan Allahmu, jangan takut Mike. Akulah yang akan menolong kamu. Itulah yang menguatkan saya sampai detik hari ini. Dan saya mau bersaksi buat Bapak Ibu, jangan takut Bapak Ibu. Sekalipun manusia mengecewakan hidup kita Bapak Ibu, percayalah ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang akan memeluk kita, yang akan
menjaga kita, yang akan melindungi kita, dan yang akan menolong hidup kita dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyanyi lagu Tuhan Selalu Menolongku.